Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dedi Santoso. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 12 Sanggau, Jalan Poros Penyelima Jaya, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIP 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520501040496 dan nomor daftar ujian 2025445926. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Mohon saran dan masukannya guna untuk perbaikan. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Ya. Shalom. Apa kabar? Oneaga? Puji Tuhan, kita baik. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu siswa yang paling cantik, yang paling ganteng, siapa yang rela? Silakan berdoa. Oke, Tasya, silakan Tasya. Kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan kegiatan pelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah penyertaan-Mu dan berkati kami dari tadi malam hingga pagi ini dapat berkumpul di sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal petang hingga akhir. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tasya. Oke, terima kasih Tasya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, Bapak ingin mengecek kehadiran kita. Aguero Rangga Saputra ada? Yoel Christian Januar? Oke, semuanya hadir. Semangat pagi! Iya, baik. Mantap, sekali lagi ya. Semangat pagi! Iya, baik. Oke, yuk tepuk tangan kita semuanya. Oke. Anak-anak, ya, kita tahu bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Kira-kira, ya, kalau kita lihat, ketika Tuhan ya menciptakan alam dunia ini, dan kita tahu yang menciptakan dunia ini adalah siapa? Tuhan. Pertanyaannya, apakah pemeliharaan Tuhan itu masih berlangsung sampai hari ini? Masih? Apa buktinya? Apa buktinya? Apa Pandi? Iya, kita masih bisa bernapas. Ya. Pada pembelajaran ini, ya, kita akan membahas tentang pemeliharaan Tuhan ya, terhadap ciptanya. Kita akan melihat apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, manusia dan alam semesta. Mari kita lihat.
Yang pertama apa tujuan pembelajarannya? Memahami makna. Kedua, ketiga, empat. Oke. Nah, kita akan membahas tentang ini, ya, yaitu karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama sampai yang kedua. Mari kita buka. Nah, sebelumnya kita akan melihat video tentang penciptaan Tuhan. Oke, kita lihat videonya. Firmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Itulah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Oke, kita kembali ke pembelajaran kita. Nah, Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan video pembelajaran tadi. Hal apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah apa? Allah sebagai, ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25 kalian bisa melihat, ya, Allah menciptakan dunia dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Allah sebagai pencipta yang berdaulat, artinya dialah yang punya kuasa. Ya, selain itu, ya, setiap ciptaan itu memiliki keteraturan. Jadi teratur. Tadi kalau kita menyimak video tadi dari hari pertama itu, ya, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus hari kelima, dan hari yang ke-6. Ya, sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 Tuhan ngapain? Hari yang ke-7 Tuhan ngapain? Istirahat. Ya, makanya kita, ya, di kekristenan itu pada hari yang ke-7 itu berhenti dari segala kegiatan atau aktivitas, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam setiap penciptaan itu, pada akhirnya itu dikatakan ketika Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan dikatakan itu melihat semuanya itu baik. Ya kan? Kalau kita lihat bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Itu artinya apa? Tuhan menunjukkan bahwa ciptaan itu semuanya itu dalam keadaan yang harmonis. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa semuanya itu baik, artinya itu sempurna. Selain itu apa? Kalau kita lihat Tuhan menciptakannya itu, bagaimana dia menciptakan matahari? Kan kita setiap hari kan yang pertama muncul itu bulan apa matahari? Matahari kan. Setelah matahari baru bulan. Itu menunjukkan keteraturan. Artinya Allah tidak hanya mencipta, tetapi juga menopang dan mengatur kehidupan agar tetap apa? Berfungsi dengan baik.
Jadi semuanya itu berjalan, ya, dengan teratur dan berjalan dengan baik. Kemudian Allah sebagai apa? Pemelihara kehidupan manusia. Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 sampai 15, ya. Nah, di situ diceritakan bagaimana Allah membentuk manusia. Tuhan membentuk manusia. Ciptaan Tuhan yang sempurna. Sempurna itu artinya yang terbaik. Ya. Very good. Sangat terbaik. Diciptakannya yang pertama siapa? Laki. Yang kedua? Kemudian kalau kita lihat, ya, di manakah manusia itu ditempatkan? Di Taman Eden. Taman Eden itu apa? Tempat yang Tuhan buat khusus, ya, untuk manusia. Kita ketika diciptakan, ya, Tuhan tempatkan pada tempat yang begitu indah, kan? Semuanya itu disiapkan. Coba kalau kita lihat ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, kemudian ada binatang air, ya, semuanya itu teratur dan semuanya itu diciptakan oleh Tuhan untuk kebutuhan, keperluan manusia itu sendiri. Artinya apa kalau kita lihat Allah sebagai pemelihara kehidupan manusia? Artinya bahwa pemeliharaan Allah itu juga ada keterlibatan kita manusia. Kita terlibat. Artinya manusia itu punya tanggung jawab. Untuk apa? Menjadi rekan kerja Allah. Ya. Untuk menjaga ciptaan Tuhan ini. Perlu kita jaga. Ya. Bagaimana kita menjaga alam ini? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Dengan menanam pohon. Kan? Apalagi? Penanaman kembali. Atau bahasa kerennya itu rehabilitasi. Harus kita jaga. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video dan kita sudah membahas materi tadi yang berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan terhadap ciptaannya. Dan kita akan mengerjakan dan kita akan diskusi, ya, bekerja sama untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang berdasarkan kartu, ya, yang ada di situ, ya, silakan kalian kerjakan, ya. Jawab pertanyaannya pada buku kalian. Ya, setelah itu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Tahu kan mempresentasikan? Tahu ya? Nah, nanti ke depan, ya, setiap kelompok itu menyajikan apa hasil diskusinya. Silakan dikerjakan. Jawabannya jelas ya, harus jelas.
pikirkan dengan baik. Tadi kaitkan dengan video yang kalian saksikan tadi, dari mula penciptaan Tuhan, kaitkan dengan pertanyaan yang ada di kartunya tadi. Kelompok 3, Pak, jelas ya pertanyaannya? Ada yang tidak jelas boleh bertanya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Sudah semuanya? Sudah siap? Harus siap ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama tadi, yang selesai pertama. Silakan kelompok Resta ya. Silakan ke depan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh nyata penilaian Allah yang kami alami di sekitar sekolah atau rumah. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh nyata pemeliharaan Allah yang kami alami di sekitar sekolah atau rumah. Pendapat saya, pemeliharaan Allah tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, bahkan lewat hal-hal yang sederhana. Allah menunjukkan kasih dan kuasa-Nya dengan cara menjaga, menyediakan, dan menuntun kehidupan kita setiap hari. Menurut saya, contoh nyata pemeliharaan Allah di sekolah, seperti cuaca yang baik, saat kegiatan belajar atau upacara, memudahkan Allah mengatur alam agar manusia bisa beraktivitas dengan lancar. Pendapat saya, rumah yang aman dan nyaman. Ternyata perlindungan Allah bagi keluarga. Pendapat saya, kesehatan dan keselamatan siswa serta guru selama belajar artinya Allah menjaga dan melindungi. Selain itu, di sekolah tersedianya guru, teman, dan fasilitas belajar ini juga bukti kasih Allah yang menyediakan kebutuhan pendidikan. Pendapat saya, pertolongan yang saat sulit, maksudnya ketika ada masalah, Allah yang mengirimkan orang yang membantu atau memberikan kekuatan batin kepada kita. Pendapat saya, keluarga yang sehat dan memiliki permintaan keselamatan melalui keluarga. Ada makanan seperti yang dimakan, hidup dunia kebaikan dan memberikan orang yang berbeda. Baik, sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Gimana? Cukup jelas? Jelas? Ya. Baiklah. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Itu contoh pemeliharaan Allah ya, di sekitar kita. Ya, tadi teman-teman kamu sudah memaparkan penjelasan mereka ya berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan. Berikutnya kelompok berapa? 3, ayo. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang apakah menjaga lingkungan termasuk bagian dari iman kepada Tuhan. Jelaskan alasanmu. Menurut saya, ya, menjaga lingkungan adalah bagian dari iman kepada Tuhan. Karena iman sejati tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata atau doa, tetapi juga lewat tindakan nyata yang menghormati dan memelihara karya ciptaan Allah. Alasan lainnya bahwa Allah adalah pencipta segalanya. Suatu dalam Kejadian 1-2, kita dapat memahami dan mengerti bahwa Allah menciptakan langit, bumi, tumbuhan, hewan, dan manusia. Semua itu baik adanya saat kita menjaga alam. Kita sedang menghargai karya tangan Allah, Tuhan. Dalam Kejadian 2-15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan
pemeliharanya. Artinya menjaga alam adalah perintah langsung dari Tuhan, bukan Tuhan. Menjaga alam adalah wujud kasih kepada sesama. Jika kita membuang sampah sembarangan, merusak alam, atau boros energi, dampaknya akan dirasakan oleh orang lain. Tapi jika kita peduli lingkungan, kita sedang menunjukkan kasih kepada sesama generasi berikutnya. Menjaga iman dan dosa. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sesuai apa yang ditulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 2 ayat 17. Saat kita melakukan hal kecil seperti menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan atau menghemat air, kita sedang membutuhkan iman yang hidup. Jadi dapat disimpulkan menjaga lingkungan bukan hanya hidup sosial, tapi juga tanggung jawab iman. Dengan merawat alam, kita menghormati Allah sebagai pencipta dan menunjukkan kasihnya melalui tindakan nyata. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman yang lain? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, cukup jelas? Oke, kalau jelas, ya terima kasih untuk kelompok Nopi. Silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan untuk kawan-kawan. Ya, berikutnya silakan kelompok Tasya. Silakan perkenalkan diri dari kelompok berapa dan sampaikan hasil diskusinya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara Allah menunjukkan kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut saya, Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi Ia juga terus memelihara dan menjaga seluruh ciptaannya, termasuk kita manusia. Kasih dan peliharaan Allah tampak nyata melalui banyak hal sederhana di sekitar kita setiap hari. Menurut saya, melalui alam dan ciptaannya dapat kita lihat dan rasakan, yaitu alam yang menyediakan udara untuk kita bernapas, air untuk diminum, makanan dari bumi, dan sinar matahari untuk kehidupan. Setiap keindahan alam langit, pohon, bunga, dan binatang menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Menurut saya, melalui kekuatan dan pertolongan di saat sulit, artinya ketika kita menghadapi masalah, Allah memberi ketenangan, keberanian, atau jalan keluar. Sedang melewat doa firman Tuhan atau orang yang datang menolong di waktu yang tepat. Menurut saya, melalui iman dan Roh Kudus, artinya iman Tuhan menuntut kita untuk benar dan memberi penghiburan atas kita, dan Roh Kudus bekerja dalam kita untuk mengingatkan, menegur, dan menolong kita berbalik. Menurut saya, melalui orang-orang di sekitar kita dapat melihat kasih Allah, apa sobat keluarga yang merawat, teman yang peduli, dan guru yang membimbing. Saat seseorang menolong kita atau memberi semangat, itu adalah cara Allah menunjukkan kasih-Nya melalui mereka. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 dikatakan di sana, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Menurut saya, melalui tajam berkat kecil yang kita terima, contoh nyata yaitu nafas kehidupan sehari-hari, makanan di meja, kesehatan, senyum, dan kesempatan belajar adalah wujud nyata pemeliharaan Allah. Tidak ada hal kecil yang terjadi tanpa kasih Tuhan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk kelompok Tasya. Silakan kembali. Nah, kita dapat memahami bagaimana cara Allah menunjukkan kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bisa ada hari ini itu juga karena pemeliharaan Tuhan. Ya, kita dapat menghirup udara yang segar, kita diberi kesehatan. Berikutnya kita akan bersama-sama melihat apa yang disajikan oleh kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Apa arti perintah ini bagi kita hari ini? Ayat ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah tidak hanya menjadikan manusia sebagai penikmat ciptaan, tetapi juga menjaga dan mengelola ciptaannya. Manusia diberi tanggung jawab suci untuk bekerja, merawat, dan melestarikan alam, bukan untuk merusaknya. Menurut saya,
kita memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Artinya kita dipanggil untuk menjaga bumi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, menghemat air, dan menjaga kebersihan. Alam bukan milik kita, tetapi titipan Allah yang harus kita pelihara. Kita diperintahkan untuk kerja. Kerja adalah bagian dari ibadah, maksudnya mengusahakan aman, berarti bekerja dengan tekun, jujur, dan penuh tanggung jawab. Saat kita belajar dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua, atau untuk menjaga sekolah tetap bersih, itu juga bagian dari ibadah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, kita diajarkan meneladani kasih Allah yang memelihara Allah setiap hari, memelihara dunia ini, mestinya dengan memberi hujan, udara, dan kehidupan. Maka kita pun dipanggil meneladani kasih itu dengan bersifat peduli dan lemah lembut terhadap ciptaannya. Manusia untuk ikut serta dalam setianya, artinya setiap tindakan kecil kita seperti menolong hewan dan menolong hewan yang terluka atau menghemat energi adalah bentuk kerja sama dengan Allah dalam memelihara ciptaannya. Menurut saya banyak kerusakan alam terjadi karena keserakahan dan kelalaian manusia. Kejadian pasal 2 ayat 15 mengingatkan bahwa tanggung jawab memelihara bumi bukan milikkan melainkan milik Allah. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Deo. Bagaimana kita bisa menginterpretasi Allah lewat tindakan setiap hari? Menunjukkan kasih Allah tidak selalu harus lewat hal yang besar. Justru tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih dan ketulusan adalah wujud nyata dari iman yang hidup. Dalam kehidupan sehari-hari seperti menggunakan barang secukupnya, tidak boros, dan lain sebagainya. Tindakan ini menunjukkan bahwa kamu menghargai karya ciptaan Tuhan. Jelas? Ya, masih ada? Cukup jelas? Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih Dini dan teman-teman, silakan ke posisinya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan masing-masing kelompok sudah menjelaskan ya hasil diskusinya berkaitan dengan pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya ya. Jadi masing-masing tadi sudah mencatat dan melalui diskusi kalian ya itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak ya, kita mendekati penutup dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya Bapak ingin mengajak kita untuk mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah atas ciptanya? Kira-kira siapa yang mau menjawabnya? Ya, Marista. Apa Marista? Pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah yang harus dijaga, melindungi, dan menyediakan kebutuhan bagi seluruh ciptaannya. Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga tetap aktif merawat, menuntun, dan memastikan bahwa semua yang Ia ciptakan dapat hidup dengan baik sesuai kehendaknya. Contoh, Allah memberi hujan, sinar matahari, dan udara bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Yes. Ya. Tepuk tangan untuk Marista. Jadi bagaimana Tuhan itu terus memelihara kita. Ya. Hari ini kita diberi cuaca yang cerah, itu bukti nyata pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya. Ya. Kemarin hujan, hari ini cerah. Dan itu terus berlangsung. Tidak akan pernah berhenti. Terus bagaimana cara Allah menunjukkan kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Oke. Novi. Yuk kita dengarkan penjelasan Novi. Gimana nih Novi? Allah menunjukkan kasih dan
keluarga dan teman yang mengasihi kita, kesehatan dan perlindungan setiap hari, alam dan lingkungan yang menyediakan kebutuhan hidup, firman dan doa yang memberi kekuatan dan perlindungan. Ya. Jelas? Pertama tadi keluarga. Cara Allah menunjukkan kasihnya seperti itu. Ada orang tua ya yang selalu menjaga kita. Begitu juga dengan Tuhan. Ya. Kan kita di dalam doa Bapa kami itu dikatakan Bapa kami yang ada di sorga. Nah, Bapa kita. Di mana Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus memantau kehidupan kita dari hari ke sehari kita. Dari waktu ke waktu. Tuhan tetap memperhatikan kita. Lalu, mengapa manusia harus menjaga dan memelihara alam kita? Mengapa sih perlu ini kita jaga alam ini yang sudah Tuhan buat? Ada yang bisa? Oke, Carlos. Karena manusia diciptakan sebagai wakil Allah yang baik untuk memelihara ciptaannya, menjaga alam dan tanggung jawab Tuhan. Bentuk rasa syukur dan bukti kasih kepada Tuhan. Jika manusia merusak alam, berarti ia tidak menghargai karya Tuhan dan dapat merugikan sesama. Yes. Ya, jadi kita harus ya, menjaga karena kita itu dikatakan rekan sekerja Allah. Ya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kita menjaga, ya, merawat ciptaannya, bukan merusaknya. Ya. Harus kita jaga dengan cara kita tidak menebang hutan dengan sembarangan. Ya. Harus kita jaga ya lingkungan di sekitar kita. Kemudian sebutkan contoh nyata. Apa sih contoh nyata pemeliharaan Allah yang kamu alami? Ya. Di sekolah atau di rumah. Oh, Dini, silakan Dini. Pemeliharaan Allah di sekolah. Cuaca yang cerah saat upacara, guru yang membimbing, teman yang menolong, dan keamanan saat belajar. Yang kedua, contoh di pemeliharaan Allah di rumah. Makan setiap hari, kesehatan keluarga, rumah yang nyaman, dan pertolongan Tuhan saat ada masalah. Yes. Tadi pagi makan kan? Sebelum berangkat sekolah? Makan. Nah, itu bahwa bukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita dipelihara oleh Tuhan. Contoh nyatanya sungguh luar biasa. Tidak ada yang kekurangan. Di sini tidak ada yang kekurangan kan? Tidak ada. Berkecukupan semua. Lalu, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Allah? Ada yang bisa menjawab? Oke, Pak Andi. Kita dapat menunjukkan kasih atau pemeliharaan Allah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menolong teman yang kesulitan, mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang lain, menghemat air dan listrik, menjaga kebersihan rumah dan sekolah. Yes. Ya, kita harus pertama tadi apa? Jangan tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Itu salah satu. Ya. Kita menunjukkan bagaimana ya kita bisa menunjukkan kasih Allah melalui pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi Pak Andi tadi? Menolong teman yang kesulitan. Menolong teman. Selain itu? Mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang lain. Ya, kita harus mengucapkan terima kasih. Ketika kita dibantu, ya, karena Tuhan kan bisa pakai orang lain untuk memelihara kita. Kita harus ya, belajar untuk bisa berterima kasih. Dan kita mendoakan ya, siapapun orangnya. Ya. Jadi, ya, sungguh luar biasa ya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, melalui pembelajaran ini juga kita dapat membuat satu kesimpulan. Ya. Yang pertama, apa? Allah adalah ya. Yang kedua, setiap makhluk hidup dan alam semesta berada dalam pemeliharaan kasih Allah. tiga, Manusia dipanggil untuk ikut serta memelihara ciptaan sebagai firman dan berdoa kepada Tuhan. empat, Tindakan sederhana seperti menjaga kebersihan, tidak merusak alam, menolong sesama, dan bersyukur setiap hari adalah bentuk nyata ya, bentuk nyata dari iman kepada Allah yang hidup. Ya, jadi ini berupa kesimpulan yang dapat kita ambil melalui pembelajaran kita. Ya,
Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Jelas? Jelas. Menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Asik? Asik. Ya. Jadi, biarlah pembelajaran ini ya dapat memotivasi kita dan menyemangati kita. Ya, ketika kita memahami bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak harap ya kalian bisa memahami dengan jelas bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya, ya, dan kita bisa terus berkarya, ya, di dalam kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi cukup jelas ya pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya, ya, Bapak harap kalian membuat satu karya berkaitan dengan poster bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sekali lagi bertanya, jelas ya pembelajaran hari ini? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, ya kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Satu orang Bapak harap memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan Maresta. Yuk. Yuk kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, perlindungan, dan bimbingan yang Kau berikan kepada kami. Dan ya, amin. Amin. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.